Tema kita hari ini menarik sekali. Saya nggak tahu siapa yang milih tema ini, tapi temanya keluarga yang diberkati. Ada kesalahan fatal dari gereja Tuhan kalau mendengar kata berkat Tuhan atau Tuhan memberkati, maka yang muncul di pikiran kita itu pasti uang. Dan itu salah besar. Saya atas nama teman-teman pendeta yang ngajarnya ngawur, saya minta maaf kepada saudara. Pokoknya mulai hari ini, setiap kali mendengar kata berkat Tuhan, buang jauh-jauh tentang uang di benak kita. Itu salah besar. Kalau gitu apa yang disebut berkat Tuhan? Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu. Perhatikan, segala sesuatu yang tidak bisa didapat dengan uang. Itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Catat itu baik-baik. Nah, itu ada seorang yang menulis berapa tahun yang lalu, sampai hari ini nggak diketahui siapa penulisnya. Tapi begini, uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang nggak bisa beli tidur. Betul tidak? Uang bisa beli alat-alat hiburan yang mahal. Ada yang miliar sekarang hanya untuk di rumah saja. Tapi uang nggak bisa beli bahagia dan sukacita. Uang bisa beli obat-obatan yang mahal, tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Jadi kalau tema kita hari ini adalah keluarga yang diberkati, maka jauhkan dari konsep keluarga kaya. Itu salah besar. Izinkan saya mengatakan kalimat ini, siapa yang percaya kebanyakan orang kaya itu justru nggak diberkati. Loh, kok nggak amin? Loh, jangan takut. Berarti ini orang kaya semua nih, nggak berani. Kenapa saya berani berkata justru kebanyakan orang kaya itu nggak diberkati? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang berkata orang kaya itu paling cepat masuk neraka. Loh, kok nggak amin? Loh, berarti seorang belum ngerti. Kan hanya Tuhan Yesus yang berkata, siapa yang susah masuk surga? Ya sudah, kan artinya gampang masuk neraka, kan sama. Serius, saudara, kenapa? Karena saingan Tuhan itu bukan setan, tapi uang. Coba kita lihat ayat ini, Matius 6 ayat 24. Hari ini kita harus tahu ya. Jadi saya ulangi, segala sesuatu yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Segala sesuatu yang masih ada hubungannya dengan uang itu adalah hukum alam. Siapa yang percaya orang itu nggak usah beragama, nggak usah kenal Tuhan, nggak usah bertobat, nggak usah hidup benar, hiduplah jahat, asal rajin dan berani maling pasti kaya. Lu jawab iya atau tidak? Maka itu jangan ngomong berkatan tuh uang, salah besar. Sudah rajin, berani maling, terus pelit, itu cepat kaya saudara. Amin kan, gak usah ragu-ragu. Iya. Kenapa orang kaya susah masuk surga? Karena pelit. Justru kalau gak pelit kan gak kaya. Kok gak amin? Ya sudah. Maka itu jangan pernah pengen kaya, calonkan neraka. Ngeri. Kalau kita tidak mau berbagi, lihat ayat ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau mendengar kata tuan, master, itu pikiran kita ke barang atau ke orang? Nah, Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia di dunia. Catat, satu-satunya manusia di dunia. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, uang itu person, pribadi. Dia bukan benda. Catat ya saudara. Jadi uang itu bernyawa dan uang itu hidup karena Tuhan Yesus menyebut uang itu adalah Tuhan. Berarti uang itu punya otoritas, punya kuasa. Catat. Maka itu selama uang masih kita tempatkan di dompet, uang itu aman. Tapi begitu uang kita pindahkan ke hati, kita yang jadi jahat. Jawab baik-baik. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kata mengabdi kita bisa ganti menghamba, diperbudak, ya.
Karena jika demikian, saya ganti kata kita, ianya. Kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ingat, hanya Tuhan Yesus yang menyebut uang itu seorang, pribadi. Jangan lupa. Semua bentuk kejahatan di dunia itu pasti gara-gara uang. Itu sudah pasti. Saudara, ini fakta yang ngeri. Hampir 100% kalau ada istri menceraikan suaminya, itu jawabannya karena suami nggak bisa mencukupi kebutuhan keuangan. Apalagi kalau istri itu kalau nggak pakai bedak luar negeri jerawatan, bayangkan. Saya cuma ngomongin. Terus kalau nggak pakai sepatu luar negeri candengan, aduh, maaf. Maka itu uang ini pribadi. Nah, saya akan tanya dulu kepada saudara untuk membaca ayat ini dengan benar. Karena ada dua kalimat yang Tuhan menyebut dua Tuhan itu ada di situ. Ya, contoh, ia akan membenci, kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau kita akan setia kepada yang seorang. Seorang, saudara. Uang itu seorang, bukan benda. Ia akan setia pada, kita akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, saya ingin tanya, saudara mau milih yang pertama itu Yesus atau uang, atau yang kedua itu yang pertama uang atau Yesus? Cepetan, ini supaya kita tahu cara baca. Mau milih yang mana? Yesus kita tempatkan yang mana? Oke, jadi gini caranya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian kita akan membenci Yesus dan mengasihi uang, atau kita akan setia kepada Yesus dan tidak setia kepada yang lain. Nah, sesuatu yang bisa kita buat mengabdi, setia, mengasihi, itu kan orang, bukan benda. Betul ya? Saudara catat, rusaknya gereja Tuhan itu pasti karena duitnya banyak. Gereja yang nggak ada duitnya pasti aman, percayalah. Kira-kira betul atau salah saya ngomong ini? Nah, itu aman berarti. itu. Gembala aku bilang aman. Nah, maka itu kita harus tahu konsep ini. Ngeri kalimat terakhir. Kita, baca, tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Lihat ditulisnya pakai huruf besar M-nya. Berarti ini pribadi, saudara. Jangan main. Belajar, saudara. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Bukan cepat mati. Saya nggak berkata beda loh. Mati cepat dengan cepat mati itu beda. Ayo, orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Salah. Miskin yang betul. Orang kaya itu matinya susah sebab berobat terus. Ya betul tidak? Jadi nggak mati-mati. Kalau yang miskin sakit, ya jadilah kehendakmu Tuhan. Paling aman. Siapa yang ingat lagu yang terkenal di gereja? Satu-satunya yang ku. Nah, ingat, stop, jangan terus. Jangan pernah nyanyi lagu itu ketika duitmu banyak, bohong. Lu katakan amin, kok suara kurang? Lu betul tidak? Lagu itu paling cocok ketika kita gak punya duit. Itu baru hidup lagu itu. Orang yang punya uang banyak sulit berharap Tuhan. Catat. Ini yang menyebabkan orang kaya susah masuk surga. Karena Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sesuatu. Serius. Itu jangan macam-macam dengan. Nah, baru yang kedua, orang kaya atau orang miskin yang susah mati. Kenapa orang kaya susah mati? Begini, dengar ya baik-baik, begitu jangan pingin kaya. Aduh, tambah repot. Sebelum jawab, orang kaya atau orang miskin yang tidurnya gampang? Ya sudah, begitu jangan kaya, susah tidur. Loh serius. Kenapa orang kaya matinya susah, orang miskin cepat? Ada 3 hal. 1, orang kaya matinya susah
Karena mikir, anak-anak baik, tapi mantu-mantu. Ya betul tidak? Papa mama belum mati sudah ribut masalah warisan. Apalagi papa mama mati. Bahkan anak-anak dan mantu-mantu yang selalu melihat harta orang tua, pasti dalam hati, kok nggak mati-mati nih orang. Loh betul tidak? Loh jawab iya atau tidak? Loh ini fakta loh saudara. Ini fakta, ini bukan apa istilahnya, dongeng, ini fakta. Anak-anak bisa kejam hanya karena duit. Ini yang ketiga, anak-anak sendiri mantu ya, yang ketiga. Kalau yang mau mati suami dulu ayah. Walaupun selama mereka dua masih sehat dan janji ya nanti siapa yang mati duluan jangan kawin lagi. Iya. Aku sudah mati siapa tahu. Betul. Nah ketika si suami kaya ini mau mati karena sudah nggak bisa lagi berobat, pasti mikir, wah yang jadi penggantiku itu enak tinggal neruskan. Lu ngerti nggak? Cepet jawab. Mikir dong ya. Betul? Nah, wah nanti siapa yang pakai mobilku? Wih, yang pakai jam Rolex siapa nanti? Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau yang mau mati duluan si istri, dalam keadaan tidak berdaya di tempat tidur, pasti matanya kedip-kedip. Siapa nanti yang ganti tidur di sini? Terus, aduh itu tas Hermeku, wah itu perhiasanku, enak yang make nanti. Jawab ya atau tidak? Ayolah pura-pura kaya sebentar supaya bisa ngerti yang beginian. Itulah maksud saya. Jadi betul kata Tuhan Yesus, orang kaya itu susah masuk surga karena terlalu berat. Saya pernah jadi guru sekolah minggu cukup lama dan saya suka tanya anak-anak. Anak-anak, menurut kalian namanya harta itu berat atau ringan? Kalau saudara jawab, ditanya jawabnya apa? Namanya harta itu berat atau ringan? Ya pasti berat, kalau ringan itu kapas. Nah ketika orang yang hartanya banyak ini mau ditarik Tuhan, Tuhannya nggak kuat, berat betul orang ini. Terus dilepas lagi, selesai. Itu logika. Benar saudara, Alkitab itu benar. Amin. Jangan pingin kaya. 1 Timotius 6 mencatat orang yang ingin kaya pasti jatuh ke dalam jerat pencobaan, malapetaka, kehancuran. Aduh ngeri sekali. Nah tapi gobloknya gereja kok ngajarin kaya terus. Itu salah besar. Begitu saya ulangi lagi. Ada orang yang menulis gak tahu siapa. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi uang gak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli buku yang mahal-mahal, tapi uang gak bisa beli kepandian. Uang bisa beli alat-alat hiburan yang uang gak tahu berapa ratus juta terserah, tapi uang gak bisa beli bahagia dan sukacita. Uang bisa beli obat-obatan vitamin yang mahal, tapi uang gak bisa beli kesehatan. Maka itu mulai hari ini catat, keluarga yang diberkati itu bukan kaya. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang anak-anaknya tetap setia kepada jalan Tuhan. Itu keluarga yang diberkati, bukan karena uang. Maka itu kalau saudara mendengar kata berkat Tuhan mulai hari ini, jangan mikir soal duit, sama sekali tidak. Saya akan ulang-ulang terus. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang, atau adalah segala sesuatu yang gak ada hubungannya dengan uang. Uang itu adalah hukum alam. Ya. Berbuatlah jahat, berdosalah terus. Asal 3 hal ini terjadi. 1, tiba-tiba dapat warisan. Betul? 2, rajinnya luar biasa. Bahasa Jawa bilang getu. Bahasa Bali apa ya? Ada orang Bali. Ini di Bali loh ini ayo. Getu itu bahasa Jawa. Itu rajin luar biasa. Apa bahasa Bali? Kereng. Wah, kereng itu bahasa Jawa itu galak.
Ayo orang Bali, betul kereng ya? Pak Jonathan. Nah, Pak Jonathan apa bahasa Bali? Getu itu bahasa Jawa, tekun, rajin. Oke, sambil pikir nanti ya. Nah, jadi yang apa? Seleng. Ya, selek. Selek bahasa Balinya. Bahasa Sundanya getu. Jadi dapat warisan, selek, terus pelit, pasti kaya. Betul. Orang pelit itu jangan pernah punya kucing. Kucingnya pasti mati. Sebab orang pelit itu kalau diikan pasti kepalanya saja. Dan itu disup 3 hari. Nah, hari keempat baru dadangannya dimakan. Lah kucingnya dapat apa? Ngerti ya, ilustrasi aja, itu orang pelit. Ayo kita bertobat hari ini. Catat kalimat ini. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang selalu bisa membuat anak-anaknya tersenyum dan tertawa. Amin. Tolong perhatikan. Dunia anak-anak adalah dunia main. Enggak ada yang setuju. Dunia anak-anak adalah dunia main. Dengar ini, saudara. Dunia anak-anak adalah dunia main. Katakan amin. Maka itu jahat dan kejam dan biadab kita kalau kita memaksa anak-anak kita masuk ke dunia pertengkaran orang tuanya. Matilah orang tua itu lebih baik. Kenapa saya berkata sekasar ini? Karena saya pernah buat riset tahun 78, tahun 79. Saya libatkan 2 psikolog untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Tiba-tiba dalam riset itu harus diganti. Karena ada masalah yang saya nggak pernah mikir. Dan akhirnya timbul pertanyaan terakhir dari kuesioner untuk riset itu. Begini, jadi anak-anak, menurut kalian lebih suka ada papa mama tapi nggak berfungsi? Atau kalian lebih suka lihat kuburan mereka? Responden saya, sekian hampir 1000 anak, karena saya cukup kenal banyak orang. Jawabannya, kami lebih suka lihat kuburan mereka. Hancur hati saya sejak hari itu. Sakit. Dulu saya belajar begini. Saya marah kalau ada anak-anak ngomongin, kenapa aku dilahirkan? Bisa demi sama tonjok ini anak. Nggak tahu betul-betul enggak. Ini kan kurang ajar. Tapi saya pergi kemana saja, kok ketemu pernyataan itu. Akhirnya Roh Kudus menyadarkan saya, Daniel, kamu harus teliti dulu. Pasti mereka punya alasan berkata seperti itu. Betul juga. Kembali saya riset, kenapa sih kok ada anak-anak berkata, kenapa kau dilahirkan? Yang tadinya saya marah, jengkel pada anak-anak ini, berubah, saudara. Catat. 1. Adakah anak-anak sebelum mereka kita lahirkan, mereka buat proposal dulu ke kita, tolong dong lahirkan aku? Cepat jawab, ada tidak? Ada. Mereka itu nggak pernah minta untuk dilahirkan. Maka itu tolong catat. Tidak ada hal yang lebih menyakitkan dalam hidup anak-anak. Dibully sakit loh anak-anak itu, soalnya hatinya sakit sekali. Tapi sakit yang paling sakit yang dirasakan anak-anak, kalau yang melahirkan mereka yang menyakiti, itu sakit. Betul atau salah kalimatnya? Maka itu ketika mereka tidak ingin untuk dilahirkan dan kita dititipi oleh yang punya mereka, ngerti maksud saya? Terus kita sakiti mereka, sakit loh mereka itu. Maka itu pulang dari acara ini, terus saya di rumah yang dengerin, ayo kita pulang jadi agen-agen pemulihan, khususnya pulihkan anak-anak itu. Ini penting sekali supaya kita tahu bagaimana hati Tuhan. Oke, kita buka Yesaya 48 ayat 17 mulai sampai 19. Apa itu keluarga diberkati? Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel.
Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang kedua, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Selama ini terlalu sering kita dikhotbah, Tuhan itu memberi berkat, Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu menolong, Tuhan itu buat mujizat, Dia itu gembala yang baik, Dia itu penjunan, Dia itu setia, Dia itu murati, Dia itu dahsyat. Betul. Tapi kalau gereja tidak mengajarkan, ada dua hal lagi yang Papa kita punya, hidup ini celaka. Maaf, dalam hati saudara jawab, sudah berapa tahun saudara jadi Kristen? Maaf, jangan jawab di mulut, saya nggak butuh. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Dan baru tahu hari ini kalau ada firman seperti ini, bahwa Dia nggak cuma penyembuh, memberi berkat, penolong, dan macam-macam, tapi Dia mengajar dan menuntun. Apa yang terjadi kalau kita nggak mau diajar? Gampang, ya kurang ajar gitu aja sudah. Betul kok, karena nggak mau diajar. Apa yang terjadi kalau kita nggak mau ikuti tuntunannya? Ya tersesat. Jadi mulai hari ini renungkan ayat ini. Ternyata ada dua lagi yang Papa kita miliki, yang selama ini sedikit sekali gereja mendengar. Ayat 18. Ini saya kagum. Ayo Papa Mama, kepada anak-anak kita belajar dengan kata sekiranya. Kata sekiranya artinya dalam sekali, artinya indah. Kata sekiranya itu artinya meneduhkan hati. Kata sekiranya itu artinya menyenangkan, membuat lega. Nah pasti bingung tuh, cuma satu kok banyak sekali artinya. Begini, kalau ada kata sekiranya, berarti Papa memaksa kita enggak? Dia ngancam kita enggak? Ini loh, berapa banyak Papa Mama suka ngancam anak-anak. Saya selalu punya konsep, walaupun gak semua, tapi sebagian besar. Mama ya, jangan pernah ngajari anak SD, anak SMP belajar, malah goblok itu anak. Kenapa? Ayo, yang pernah diajar Mama dulu waktu masih kecil. Kenapa kalau Mama ngajar anak-anak pasti makin bodoh? Nah itu, karena dibentak-bentak, pakai rotan lagi. Kamu gak tahu bapamu susah cari duit, kenapa kamu sekolah goblok? Makin takut itu anak. Nah saya ngajari anak-anak, kalau mamamu begitu, bilang ya mama jangan sekolah lah. Amin. Nah jadi ngajar itu terserah kamu, sekiranya. Jangan maksa. Jangan maksa. Lukas 2, nanti kita kembali ya. Lukas 2. Ini keluarga yang diberkati. Mulai ayat 41. Satu-satunya peristiwa. Ini yang luar biasa. Satu-satunya peristiwa yang tertulis di kitab suci kita. Dari Tuhan Yesus lahir sampai dia umur 30 mulai pelayanan, itu terjadi apa? Itu cuma sekali ini. Aneh bukan loh? Ya atau tidak saudara? Nah saya mikir, lalu 30 tahun itu ngapain? Siapa yang bisa jawab? Ada penulis yang ngawur, oh dia ke Tibet belajar Buddha katanya. Ngawur, nggak ada di Alkitab itu. Ayo, siapa bisa jawab? Ngapain selama 30 tahun? Kenapa hanya tertulis satu kejadian? Dan di Injil Lukas 2. Ayo, yang bisa jawab saya beli hadiah, tapi beli sendiri. Ayo, apa yang dibuat Tuhan Yesus selama 30 tahun? Enggak ada catatan, hanya satu kali ini. Ayo, siapa bisa jawab? Ini penting. Oke, kelamaan. Dia menikmati menjadi manusia 100%. Dan angka 30, dan lagi sekali yang nulis angka 30 umur Yesus itu Lukas. Saudara perhatikan, kenapa bedanya Lukas dengan 3 penulis Injil yang lain? Matius, Markus, Yohanes hampir nggak ada angka-angka umur. Hanya Lukas yang ada angka umur. Saudara, sanakmu Elizabeth mengandung 6 bulan. Itu hitungan kedokteran luar biasa. Karena Lukas itu dokter. Dia dokter tidak boleh mendiagnosa pasien tanpa tahu usianya. Betul? Nah,
Kalau ngerti nggak? Usia itu penting. Maka itu hanya Lukas juga yang sempat menulis ketika dia bergumul di Getsemani sampai bercampur darah keringatnya. Karena dia dokter. Jadi itu bisa diteliti secara medis. Bersyukur pasca Jumat Agung kemarin tanggal 19 viral bukan? Bagaimana Yesus mati secara medis. Ada yang baca nggak? Oh, itu ngeri sekali. Kamis malam sebelum Jumat Agung besok, itulah kemenangan pergumulan Tuhan Yesus. Kenapa? Jadi kalau Tuhan Yesus, habis sudah 90 menit. Belum. Mati. Oh mati. Live video ended. Oh begitu. Ulangi coba. Atau ganti aja. Ya, buka. Maaf ya, ini Instagramnya. Bisa, maaf. Tarik. Bisa ya? Pasang dulu. Oke, maaf. Ini gara-gara beberapa anak-anak saya. Kalau saya khotbah berapa waktu terakhir harus live streaming, menunggu banyak. Udah, jalan. Ya. Jadi kemenangan Tuhan Yesus bukan di hari Jumat disalib, tidak. Kemenangannya di Getsemani. Kalau malam itu dia gagal, dengar, dia bisa gagal nggak malam itu? Karena 3 kali dia berdoa dengan kata-kata yang itu juga. Baca nanti Matius 26. Kenapa Matius menekankan? Dia berdoa dengan kata-kata yang itu juga. Karena di Matius menulis di pasal 5. Tuhan Yesus pernah ngajar, kalau kamu sembahyang, jangan seperti orang Farisi yang diulang-ulangi kata-kata. Tapi menjelang pergumulan yang begitu, menjelang kematiannya, istilah saya, dia menjilat ludahnya sendiri. Itu berat. Ya puji Tuhan, ada orang hebat di sini, Frankie Siombing. Nanti akan nyanyi. Siap ya? Ada lagu baru tuh? Oh iya, tepuk tangan. Dua. Jadi saya ulangi, Lukas itu menulis secara medis. Jadi kemenangan Tuhan Yesus bukan di hari Jumat, tapi di hari Kamis malam. Pergumulan itu. Oke ya? Sekarang kita lihat umur 12 tahun. Kalau saudara pernah baca kisah Yesus hilang, betul ya? Tuhan Yesus bermasalah nggak dengan orang tuanya? Bermasalah. Nanti kita akan ketemu kalimat yang kurang ajar buat seorang anak. Waktu ketemu di bait suci, dia tanya, kenapa kamu cari aku? Bilangan kurang ajar itu. Loh, namanya anak hilang kok nggak dicari? Nah, konflik ini, catat ya. Ini yang disebut Alkitab itu kebenaran. Ya ini buktinya. Bahwa semua yang tertulis di dalamnya itu up to date. Berlaku sepanjang zaman. Iya, tepuk tangan dong. Ini luar biasa. Ingat, berapa ribu tahun yang lalu ini ditulis. Dan angka 12 itu relevan sampai hari ini. Maka itu papa mama, ingat ya, yang belum jadi papa mama juga. Begitu anak-anak kita mulai menginjak angka belasan, teenager, bahasa Inggrisnya, catat, itu masalah terjadi. Gereja kehilangan masa yang hilang. Sekolah minggu bagus, pemuda banyak, remaja hilang. Karena itu usia 12 ini. Itu masa puber. Anak-anak yang usianya seperti itu, dia itu nggak kenal dirinya sendiri siapa. Kita juga pernah seumur itu, maksud kita lompat. Menakutkan kalau umur kita lompat. Nah cuma kita lupa. Tapi ini masalah, saudara. Catat ya. Nah maka itu keluarga yang diberkati. Saya ingin ulangi lagi. Kalau papa mama bisa selalu membuat anak-anak itu tersenyum dan tertawa tiap hari. Dahsyat gak kalimat ini? Aduh, betapa bahagianya anak-anak. Kalau papa mama mampu membuat mereka bisa tertawa dan tersenyum. Jangan tarik anak-anak ke dunia kita. Kita biadab, saudara. Loh, terus gimana kalau mau bertengkar? Saya belajar lewat Efesus 4. Kalau papa mama mau bertengkar, karena pertengkaran dalam keluarga gak bisa dihindari. Katakan amin. Maka itu yang masih pacaran terus sampai Mei 2019, kamu sudah ganti 21 kali pacaran putus. Saya pesen jangan cari yang ke-22. Nggak akan ketemu yang cocok. Alkitab berkata, kalau kamu mau menikah dengan yang cocok, menikahlah dengan mayat.
Hebat Alkitab itu. Jadi jangan cari yang ke-22 ya. Hari ini bertobat, coba balik yang ke nomor 19 atau 20. Yang 21 jangan baru diputus kok, nggak enak. Apalagi jangan balik yang ke nomor 1, sudah punya anak nungguin kamu kelamaan. Serius. Maka itu menikah nggak akan ketemu yang cocok. Kecuali dengan, ya sudah. Maka itu akan tetap ada masalah. Nah terus gimana kalau mau bertengkar? Pokoknya janji jangan bertengkar di depan anak-anak. Ada 3 tempat untuk kita bertengkar. 1, cari kuburan. Bertengkarlah di situ yang penduduknya nggak dengar. Oke. 2, cari pantai. Berteriaklah, ombak lebih besar daripada suara kita. Ketika cari lapangan, ya lapangan puputan aja lah, itu memang tempat perang dari dulu. Oke. Jadi jangan di depan anak-anak. Nanti kita akan belajar. Jadi keluarga yang diberkati bukan uang banyak, bukan punya alat-alat yang hebat, tidak. Pokoknya buat anak-anak ya hari tersenyum dan tertawa. Jangan lupa. Amin. Nah, masalahnya. Lihat ayat 41 ini sumber masalah dari orang tua terhadap anak-anak. Tiap-tiap tahun. Kalau ada kata tiap-tiap tahun itu kata lainnya apa? Bukan, saya sudah tahu bukan itu setahun sekali ah. Kira saya nggak sekolah aja ini bukan itu yang saya tanya. Berulang-ulang, rutin. Papa mama dengar, anak-anak adalah pribadi yang suka bosan. Maka itu anak-anak benci agama. Agama itu membosankan karena rutinitas. Kalau Yesus umur 12 tahun, hari itu berarti sudah 12 kali. Dan itu juga. Maka itu dia capek. Tunggu ya, tunggu. Nah, begitu 12, jeder gitu, seru ya. Masalah terjadi. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Terus ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem. Mereka ini siapa? Papa mama. Hati-hati papa mama. Seperti yang lazim, ini bahasa Arab, pada hari raya itu. Apa kata lain lazim? Biasa, sudah kebiasaan. Anak-anak gak suka kebiasaan, katakan amin. Maka itu papa mama minta hikmat dari Tuhan supaya anak-anak kita bisa rasa puas, gak bosan di rumah. Gak perlu iPad, gak perlu apa itu handphone mama, gak perlu. Maka itu saya selalu marah kalau anak-anak bisa diam gara-gara handphone, YouTube, bertobat. Berarti papa mamanya nggak bisa jadi mainan yang baik untuk anak-anak. Itu aja sudah. Setuju? Kalau papa mama bisa jadi mainan yang baik untuk anak-anak, anak-anak nggak butuh barang itu. Ya, bertobat ya. Mulai malam ini, awas. Suami istri, anak-anak dengar ya, kamu tolong ya anak-anak. Namamu siapa? Siapa? Juan. Juan nanti malam ingetin ya. Pesan ini. Mulai malam ini suami istri masuk kamar untuk tidur malam tidak boleh bawa HP dalam nama Yesus. Itu barang ngeri, merusak komunikasi yang baik di tempat tidur. Betul? Juan, nanti malam cek papa mamamu, laporkan om kalau tidur bawa HP. Serius kan? Ini boleh sambil guyon. Setuju gak saya ngomong ini? Rusak hubungan suami istri gara-gara HP. Stop, janji. Lalu taruh mana? Taruh dapur. Awas ya. Saudara, jujur, Tuhan tolong ampuni anak-anakmu. Itu merusak loh, saudara. Akhirnya suami istri gak ada waktu. Sibuk dengan dunianya sendiri, itu jahat. Setuju ya? Sudah gak usah tunjuk-tunjukan, lihat sini semuanya. Awas. Lazim. Nah, jangan punya kebiasaan rutin. Terus, ayo cepetan karena waktu. Sampai hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang. Nah, kata yang tepat saya tambahkan 3 huruf. Tertinggallah. Betul nggak? Bukan tinggallah, tertinggallah Yesus di Yerusalem tanpa, nah ini bongkar, tanpa diketahui orang tuanya. Salahnya di mana? Peristiwa ini sampai Yesus tertinggal. Iya, tanpa diketahui orang tuanya. Berarti orang tuanya ngapain? Bukan. Iya, sibuk sendiri. Main HP, betul. Main HP.
Serius. Ini yang kita harus tahu dalam konsep ini. Betul tidak saudara? Terus 44. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Apa kata lain menyangka? Dalam bahasa psikologisnya. Mengira. Bahasa psikologis. Asumsi. Assume. Tolong suami istri, tolong. Salah satu kerusakan pernikahan kita, karena kita berasumsi terhadap pasangan kita. Jawab iya atau tidak? Asumsi itu kebenarannya enggak ada 1%. Tapi setan membuat itu jadi 100%. Hancur hidup. Hubungan sesama jadi rusak karena ada asumsi. Betul? Tuhan memang ciptakan kita bisa berasumsi, tapi bukan untuk merugikan hubungan. Beda, saudara. Nah, kesalahan berikut. Apa asumsi mereka? Apalagi anak-anak. Anak-anak paling tidak diasumsikan. Contoh. Wah, ini anak kita ini biasanya jam 9 sudah pulang. Kok sampai jam 11? Aduh, jangan-jangan diculik. Aduh, lah kan asumsi terus itu. Kenapa sih nggak bisa berasumsi yang bagus? Oh, jangan-jangan ketemu omnya, itu diberikan HP baru kan bisa. Kenapa yang jelek terus yang dipikirin? Lo ngerti nggak maksudnya ini? Bertobat, saudara. Setuju ya? Ini penting asumsinya. Nah, asumsinya mereka salah. Di mana salahnya? Ayo bongkar cepat. Kalimat ini loh. Karena papa mama menyangka bahwa anak ini ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Itu bentuk apa? Ayo bentuk apa? Cepetan. Bukan kebiasaan. Ada lebih dari itu. Satu lagi. Terus nggak ngerti. Oke, saya percepat. Menyerahkan tanggung jawab ke orang lain. Ini kurang ajar. Lo betul nggak? Bagaimanapun baiknya teman-teman seperjalanan papa mama, tetap tanggung jawab pada papa mama, bukan ke teman. Ini kurang ajar betul. Maka itu bongkar Alkitab dengan hikmat dari Roh Kudus, akan ketemu rahasia luar biasa. Saya ulangi lagi, kenapa Lukas hanya menulis satu peristiwa di antara 30 tahun umur Yesus? Tapi ini usia krusial. 12 itu usia paling rawan buat seorang manusia. Hati-hati terus. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia. Ini lebih salah lagi. Mereka sangka Yesus di mana? Ayo, di mana? Di kaum keluarganya. Dan kenalan mereka sebaik-baiknya om, tante, oma, tetangga. Tetap papa mama yang bertanggung jawab. Bukan kekenalan, bukan ke kaum keluarga. Awas. Betul? Maka itu Pak Opa Oma awas suka ngerebut cucu dalam nama Yesus. Udah kalau pengen punya mainan beli boneka, mandiin, suapin, sudah jangan ganggu cucumu. Setuju Papa Mama? Yes. Hampir 100% cucu di tangan Opa Oma pasti rusak. Karena dimanja. Apalagi kalau cucunya mirip opanya, habis sudah itu. Terus anak-anak saya kecil bilang, di rumah opa aja, nah itu malah rusak. Maaf ya opa oma, jangan rusak cucu. Biarkan papa mama bertanggung jawab. Terus ayat 45, ayo. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah salah, dari awal kok gak bertanggung jawab. Maka itu papa mama jangan sibuk dengan dunia kita. Ini kan jalan kaki, lu dulu gak ada mobil loh. Pasti ngerumpi, bukan? Cerita mode, cerita masakan, cerita nggak tahu apa lah. Sampai anak hilang nggak tahu. Terus 46. Sesudah 3 hari, nah keterlaluan bukan? Keterlaluan itu. Mereka menemukan Yesus dalam bait Tuhan. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, tokoh-tokoh agama. Ya, kalau sekarang itu ya orang-orang penting lah di agama. Sambil mendengarkan mereka, dan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kita nggak tahu jelas berapa umur imam-imam dan ahli Taurat yang diajak diskusi ini. Tapi umur Yesus kita tahu 12. Paling muda kira-kira umur berapa imam? Paling muda aja.
20 mana ada yang 20-an? Iya, paling tidak sudah 3 kali umur Yesus. Diskusi. Bisa tanya jawab. Terus 47. Dan semua orang yang mendengar Yesus, ngapain? Sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Stop dulu. Bongkar ayat. Semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya. Menurut fakta ini, papa mamanya tahu nggak kecerdasan dan kapasitas anaknya? Nah, ini masalah. Papa mama, bahagia lagi kalau kita sudah tahu kapasitas anak-anak kita sejak kecil. Saya beri ilustrasi begini ya. Maka ini tema keluarga yang diberkati. Jangan cuma mikir duit. Jangan. Lebih daripada itu. Kalau anak kita itu jago main pingpong, tapi di rumah nggak pernah ada lawan main. Masa main dengan tembok? Ngerti nggak ilustrasi? Nah, Papa di surga memberi Tuhan Yesus kapasitas dan fasilitas yang nggak dimiliki oleh orang rumah. Nah, lama-lama Tuhan Yesus capek dong, karena otaknya itu penuh, nggak bisa dikeluarkan di rumah. Ngerti kalimat ini? Maka itu keluarga yang diberkati bukan karena anak-anak kita bisa sekolah-sekolah terbaik. Dan bahasa sekolah terbaik apa ya? Mahal lagi. Apa dan bahasa sekolah? Tunas Daud. Ya, apalagi? Apalagi yang mahal-mahal? Ada kan? Apa? Alam Kudus. Catat. Anak-anak kita pintar bukan karena kita mampu menyekolahkan di sekolah yang termahal. Anak-anak kita pintar kalau papa mama tahu kapasitas anak itu. Nah, karena selama hidup Yesus sampai umur 12 tahun, dia nggak ketemu partner yang bisa main pingpong bersama dia. Kira-kira umur 8 tahun, dia mulai kenal, ini orang-orang hebat ini. Kan 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Nah, rencananya presiden, tunggu aku umur 12. Pulanglah, aku tinggal saja. Nah, itu dia. Karena dia ketemu kepuasan. Bisa ketemu orang yang mengerti kapasitas otaknya. Ngerti nggak kalimat ini, saudara? Saya belajar ini bukan karena sekolah teologi, tidak. Karena Roh Kudus. Dan mengerti firman pakai logika anak-anak. Lihat ayat berikut. Ternyata mama papanya nggak heran. Maka itu Yesusnya marah. Dan ketika orang tuanya melihat dia, ngapain? Tercengang. Beda dengan orang-orang tadi. Kata tercengang ini menunjuk negatif loh. Bukan heran. Ini yang salah. Lalu kata ibunya kepadanya, nah, saya minta intonasikan kalimat ini. Kira-kira kalau ada anak hilang, cari-cari terus ketemu. Beda loh, anak yang umur 5 tahun dan 12 tahun. Ngerti nggak pertanyaan saya? Ayo, pura-pura aja anak kita pernah hilang. Ini penting mempelajari ayat. Ayo, gimana emosi mamanya? Kurang, Jono, kenapa kamu gak begitu? Beda loh, umur 5 tahun dan 12 tahun, ngerti nggak? Mana yang lebih emosi? Ya, yang sudah gede. Ya kalau masih kecil nggak mungkin dibuat emosi, nangis juga. Ayo, siapa bisa mengintonasikan dengan betul? Ini kalau ada orang Batak cocok. Ayo, intonasikan coba. Ini marah. Ayo, marah loh ini. Loh betul nggak? Ayo cepatan gimana? Iya ayo, siapa aja boleh cepatan ayo. 1, 2, 3 gimana? Ayo gimana intonasinya? Ini marah loh, betul nggak? Emosi nih Maria. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Papamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Emosi nggak? Berarti orang tua dari anak ini tidak pernah menghargai kapasitas anak. Yang lain-lain terkagum-kagum. Ternyata orang tuanya nggak menghargai sama sekali. Saya ulangi, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang papa mama tahu. Anak nomor 1, apa kelebihannya? Anak nomor 2, apa kelebihannya? Dan seterusnya. Dan kembangkan ke arah kelebihan anak-anak yang dari Tuhan. Supaya nggak salah.
Jadi mereka suka nggak melihat kepintaran anaknya? Enggak, malah dimarahi. Lihat jawaban Tuhan Yesus. Saudara boleh cari terjemahan apa saja. Jawabnya kepada mereka. Kurang ajar nggak kalimat ini? Loh, jawab betul. Ini pertanyaan kita harus bongkar apa adanya. Yesus juga manusia. Kurang ajar nggak kalimat ini? Sangat. Loh, ya wajar dicari dong. Anak hilang kok nggak dicari? Mengapakah kamu mencari aku? Loh, lihat ini. Berarti sudah meledak itu Tuhan Yesus selama 12 tahun. Ditekan terus. Kenapa kamu cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ayo, kalau kita jadi Yusuf, tersinggung nggak? Bapakmu yang mana lagi? Ya kok nggak mikir sih, saudara? Mikirlah kalau baca ini. Betul nggak? Tapi Matius menulis, Yusuf itu orang nggak suka tersinggung. Ya, jadi kalau kita pakai belajar psikologi, berarti yang dominan itu Maria, bukan Yusuf. Itu orang yang tenang, kalem, gitu. Yang cerewet itu Maria. Betul? Loh, serius saudara? Ingat waktu Maria hamil, segoblok-gobloknya cowok goblok. Berarti goblok beneran tuh. Nggak meluk, nggak nyium, kok hamil. Mikir nggak? Ayo cepat. Loh, kok kita jadi Yusuf mikir? Loh, jangan saya tanya kok susah bener. Jangan. Apa yang membuat kitab suci jadi suci terus nggak boleh dibongkar? Bongkar. Karena Tuhan kita jujur. Jadi Yusuf itu memang pribadi yang luar biasa. Yusuf nggak marah, yang marah Maria. Itu ibu-ibu bertobat ya. Ibu-ibu bertobat. Bukan saya ngomongkan kita, ya bukan saya. Ini kebenaran yang luar biasa. Betul? Ayo kita berubah. Nah, sisanya cari sendiri. Ya, kita kembali ke Yesaya 48. Sekiranya ayat 18 sekarang. Jadi anak-anak kita jangan jadi subjek sasaran kita. Setuju? Jadikan anak-anak kita itu sebagai objek yang luar biasa. Ada rencana Tuhan yang dahsyat di hidup mereka. Ini penting sekali. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, jadi Tuhan gak maksa, saudara. Terserah kita mau bagaimana. Ini luar biasa. Maka itu papa mama, jangan paksakan kehendak kita untuk mereka. Tolong yang belum pernah tahu kisah nyata dari India, cari film judulnya Three Idiots. Itu kisah nyata. Anak itu harus mati bunuh diri karena ditekan oleh orang tuanya. Karena papanya profesor, punya universitas. Dia ingin anaknya neruskan. Akhirnya itu nggak sanggup. Karena anaknya itu seniman. Dipaksa jadi teknik, mati dia. Itu kisahnya. Banyak orang tua salah terhadap anak-anak, memaksakan kehendaknya, hancur anak-anak itu. Nah itu ayo kita tuh mulai hari ini kita bertobat, setuju ya? Sekiranya kepada anak-anak kita pun arahkan terus begitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita mau nurut? Maka apa kita? Damai sejahtera kita akan bagaimana cepat? Seperti sungai tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, dari ayat ini saya belajar, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang penuh damai sejahtera dan kebahagiaan di rumahnya. Maka itu anak-anak bisa selalu tersenyum dan tertawa. Dan betul, siapa yang pertama kali kena impact, kena dampak dari ketaatan orang tua, sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Lihat ayat 19. Kalimat pertama jelas sekali. Baca yang keras. 1, 2, 3. Maka keturunanku. Stop. Keturunan. Papa tidak menyebut yang lain-lain, tapi anak cucu kita akan kena dampak kalau kita sebagai papa mama taat. Izinkan saya mengatakan kalimat ini dan jangan ada yang tersinggung, karena ini firman Tuhan. Begitu mudah kita mempelajari firman. Nggak usah sekolah teologi dulu, kelamaan dan kemahalan juga. Pakai logika anak-anak. Begini cara belajar ya.
Dari tadi cara saya nguraikan itu. Anak-anak nggak pernah salah. Loh, kok bisa? Tunggu dulu, jangan tersinggung, jangan bantah. Begini logikanya. Siapa yang sampai hari ini masih sering berkata kepada anak-anak, heran Bapak ini, kenapa kamu kok mengerti kami? Stop, itu kalimat yang sangat salah. Salahnya di mana? Begini logikanya. Antara kita sebagai papa mama dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Ayo jawab. Iya jelas, kita yang pernah jadi mereka duluan. Nah logikanya, siapa harus ngerti siapa? Ya sudah, awas kamu maksa anak mengerti kamu. Rusak itu anak-anak. Betul? Nah kita ini pernah seumur mereka, cuma lupa. Coba Tuhan ingatkan kenakalan kita waktu masih kecil. Ngerti nggak istilahnya? Ini kebenaran yang luar biasa. Itu saya ulangi lagi, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang masing-masing tahu posisi dan tempatnya ada di mana. Jangan memaksakan kehendak kita orang tua. Yuk kita berjalan dalam kebenaran Tuhan dengan firman ini. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Bagi yang punya cuma anak 2 dan 3 kurang banyak. Moga berani amin. Harus seperti pasir. Loh, kok gak amin? Serius sudah. Orang Islam menggenapi ayat ini. Kita takut punya anak banyak. Bertobat. Kalau perlu saya doakan malam ini supaya mujizat terjadi. Nenek-nenek sarang bisa hamil lagi. Ayo, berani. Loh, ada firman Tuhan, kenapa takut? Oke? Dan enggak, ya, itu enggak penting. Lihat kalimat berikut. Setelah titik koma baca 1, 2, 3. Nama anak cucu kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Ini keluarga yang diberkati. Anak cucunya eksis tetap di hadapan Tuhan, enggak kemana-mana. Maka itu tolong ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Setelah saya belajar firman ini, yang disebut kekayaan dalam keluarga kita bukan berapa deposito kita dalam bentuk dolar, euro, bukan. Bukan berapa banyak surat tanah kita, bukan. Berapa banyak mobil kita, bukan. Yang disebut kekayaan bagi setiap keluarga adalah kalau anak cucu kita takut akan Tuhan. Catat itu. Yang belum menikah, kau simpan firman. So, satu hari kalau kalian menikah, ingat firman ini. Penting sekali. Takut akan Tuhan buat anak-anak kita. Itulah keberkat Tuhan yang luar biasa. Mazmur 128 mulai ayat 1. Judulnya apa dalam kitab saudara? Dalam kitab. Nah, berkat atas rumah tangga, bukan uang. Catat lagi sekali. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kita nggak tahu ini siapa, tapi berbahagia. Bukan orang kaya, bukan orang yang gelarnya banyak, orang yang takut ada Papa di surga, itu bahagia. Terus ayat 2, apabila orang itu memakan hasil jeripaya tangannya, ya, berbahagialah orang itu. Apabila orang itu memakan hasil jeripaya tangannya, bagaimana? Berbahagialah orang itu dan baiklah keadaan. Kita masih belum tahu siapa. Ayat 3 akan memberitahu. Lihat kalimat pertama. Istrimu. Berarti siapa itu? Loh, yang disebut siapa? Bukan istri. Istrimu. Loh, kok saya nggak ngerti sih? Jadi ayat 1 dan ayat 2 itu bicara tentang siapa? Nah, itu maksudnya suami. Kunci berkat atas keluarga itu di tangan suami. Maka itu kenapa iblis lebih banyak merusak suami daripada istri. Karena iblis tahu itu pemegang berkat. Nanti ada ayatnya istri apa bagiannya. Luar biasa.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Ingat suami-suami, Tuhan ciptakan pohon anggur itu unik. Dia bisa tumbuh sendiri nggak tanpa tiang. Nah, suami yang kokoh posisinya di hadapan Tuhan, badai sekencang apapun, anggurnya tetap diam. Suami yang dasarnya nggak kokoh, istri akan menderita. Nanti nggak gambarannya. Tolong ya para suami, sangat salah kalau suami itu membuat istrinya secure, aman, karena duitnya banyak. Itu salah besar. Suami yang benar, yang membuat istrinya tenang seperti pohon anggur, kalau di mata istri, suami ini takut akan Tuhan. Maka itu adik-adik perempuan, anak-anakku perempuan, dengar. Begitu kamu mau memilih menikah, yang pertama, jangan cari yang kumisnya yang maco, awas kamu. Cari yang takut Tuhan. Engkau akan bahagia seumur hidup. Baru yang lain-lain kamu mikir. Nomor satu, takut Tuhan. Bahkan saya ngajari, adik-adik dengar ya. Setelah sekian waktu, mama papa kalian dua setuju, gembala juga setuju. Nah, sebelum final untuk ya menikah, beri pertanyaan gini. Nanti kalau kita menikah, kamu berani janji nggak kalau selingkuh mati? Nah, kalau cowokmu, langsung putus, berarti dia mau selingkuh. Itu aja. Lo serius? Ini kemarin saya baru berkati pernikahan di Pontianak, orang kaget. Karena saya selalu mengajar pengantin pria harus berani berkata seperti itu. Lo kenapa? Karena begitu kita dilantik jadi suami pada hari pernikahan kita, hari itu kita mewakili Tuhan Yesus. Berapa saat kemudian istri kita melahirkan, anak kita lahir. Detik pertama anak itu lahir, orang yang sama dilantik jadi wakil Papa di surga. Maka itu ini yang diincar oleh iblis untuk dihancurkan. Maksudnya jadi takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, tolong istri-istri yang disiksa suami supaya langsing terus, laporkan saya. Ayat ini menjamin istri itu gemuk. Enggak, amin. Tolong para istri yang disiksa suruh jogging, aerobik, senam. Awas kamu. Kenapa? Itu menyiksa. Belajar ya para suami, para pria, hormon perempuan itu beda dengan hormon laki. Dan mana yang lebih cepat melar? Cepatan jawab. Nah, itu dia. Apalagi aku sudah melahirkan. Jadi biarkan kalau istri kita gemuk. Kok gak amin para istri ini ya? Nah, kalau suami nyiksa istri, panggilkan saya. Nanti saya doakan supaya suamimu yang hamil dan punya anak. Supaya tahu rasa. Itu aja. Setuju ibu-ibu? Wih, denger itu. Maka itu janji yang kedua, kalau saya berkati pernikahan, calon suami harus berkata gini, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Terus sudah ngomong begitu, supaya dari awal sudah dipikirkan. Ya tapi jangan terlalu gemuk lah. Lanjut. Terus siapa yang berikut? Anak-anak kita. Ayo, seperti tunas ponjaikun sekeliling meja kita. Hebat arti firman ini. Inilah keluarga yang diberkati. Suami takut Tuhan, istri subur, anak-anak jadi obat. Kan ponjaikun itu obat. Nah, kita lihat ayatnya. Mazmur 104 ayat 15. Luar biasa cara Papa nulis ini, saudara. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, ini luar biasa. Jadi sumber berkat di tangan siapa? Suami. Tapi sumber sukacita di tangan istri. Maka itu begini, ini hukum ini bisa diberlakukan setiap hari di rumah. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau kita bertamu ke rumah orang, terus lihat rumahnya rapi, tapi ke rumah lain dulu berantakan. Maaf, langsung kita mikir siapanya yang bertanggung jawab. Loh, jangan tertawa dulu. Ayo mikir siapa? Nah, aneh bukan? Siapa yang ngajari? Tapi itu hukum.
Betul nggak? Itu hukumnya. Maka itu rumah-rumah berantakan itu pasti istrinya. Rumah-rumah rapi juga karena istrinya. Amin. Ayolah kita berubah gitu dalam hidup ini seperaturan. Oke, terus yang membuat muka berseri karena minyak. Ya ini jahitung. Papa yang takut Tuhan, mama yang sumber sukacita, anak-anaknya jadi obat. Wajah orang tua akan berseri. Betul? Tapi orang tua yang tidak takut Tuhan membuat wajah orang tuanya muram dan malu. Betul tidak? Ini keluarga yang diberkati. Kembali ke Mazmur 128 ya, lanjut. Ayat 4 sekarang. Hebat sekali yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Jadi mulai hari ini tolong ya, buat anak-anak selalu tersenyum dan tertawa tiap hari. Betul? Jangan mereka kita tarik ke dunia kita jahat dan biadab kita. Sesungguhnya, nah jelas. Baca terus. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Yahweh. Itu kunci berkat. Ayat 5. Kiranya Yahweh memberkati engkau dari Sion. Sion itu pusat kerajaan. Supaya kita melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup kita. Ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Damai sejahtera atas keluarga kita. Nah, siapa itu anak-anak dari anak-anak kita? Cucu. Orang Yahudi adalah satu-satunya bangsa di dunia yang selalu menyebut 3 generasi. Yahwehnya Abraham, Yahwehnya Ishak, Yahwehnya Israel. Itu artinya begini, artinya. Ya, misalnya saya ambil contoh Miko. Miko takut Tuhan. Anak pertamanya namanya William. Miko mengajar William takut Tuhan. Satu hari William dewasa dan menikah. Dia punya anak, misalnya punya anak namanya Yosua. Ternyata Yosua pun dididik oleh William takut Tuhan. Maka di masyarakat orang kan menyebut lihat Tuhannya Miko, Tuhannya William dan Tuhannya Yosua. Terus begitu. Yosua besar, menikah, punya anak, misalnya namanya Lukas misalnya. Maka disebut lihat Tuhannya William, Tuhannya Yosua dan Tuhannya Lukas. Berarti itu nggak akan putus sampai kapanpun juga. Itu yang tertulis di Yesaya 48 ayat 19 tadi. Maka keturunanmu, anak cucu kita tetap eksis di hadapan Tuhan. Nama-nama mereka nggak akan ditiadakan. Ini dahsyat sekali. Begitu lagi sekali keluarga yang diberkati bukan kelihatan kaya sekarang, tapi anaknya berantakan. Maaf. Tapi keluarga yang diberkati, semua kita akan melihat anak-anak dari anak-anak kita semuanya hidup dalam damai sejahtera. Kita lewat, cucu kita punya anak. Terus anak kita akan melihat cucunya lagi. Anak kita lewat, cucu kita punya cucu lagi dan terus begitu. Ini janji yang luar biasa. Bayangkan dunia akan jadi apa kalau semua keluarga seperti ini. Bagian terakhir, hanya ada 2 ayat di perjanjian baru yang memberitahu kita Tuhan Yesus jauh lebih suka hadir di rumah kita daripada di gereja. Catat. Kok bisa begitu? Ini pertanyaannya. Di mana kita bisa berbuat munafik? Di rumah atau di gereja? Maka itu jangan sering ke gereja, banyak orang munafik. Kalau di rumah mau munafik, gila itu mau munafik sama siapa? Betul? Tuhan Yesus paling benci orang munafik. Dia lebih suka kumpul orang berdosa atau orang munafik. Maka itu inilah firman yang kita akan temukan. Tuhan hadir itu di rumah kita. Keluarga yang diberkati itu begini bentuknya. Siapa yang percaya, kalau nggak percaya saya paksa untuk percaya, gitu saja sudah. Bahwa segala sesuatu, hidup ini baik maupun jadi buruk, hidup ini sehat maupun jadi sakitan, hidup ini gagal maupun berhasil, hidup ini pintar atau bodoh, segala sesuatu itu pasti dimulai di rumah. Maka itu kalau anak-anak kita ngapa-ngapain di luar rumah,
Ayo periksa orang tuanya. Karena ini konsep surgawi yang luar biasa. Anak-anak adalah makhluk peniru. Katakan amin. Yang ditiru nomor satu adalah papa mamanya. Perhatikan ini baik-baik. Coba cari di Google, ya, Dorothy Knowlton. Kira-kira di laptop ada nggak? Ada ya? Coba Dorothy Knowlton. Ini orang Kristen, anak Tuhan Yesus meninggal. Dia meninggal tua sekali usianya, 90 tahun lebih. Nah, dia pernah diundang oleh Mikhail Gorbachev waktu masih jadi presiden Rusia untuk mendidik semua parlemen. Nah, cari judulnya Children Learn What They Live. Anak-anak itu belajar dari hidup orang tuanya. Ada Feby? Nah, yang bahasa Indonesia supaya cepat saya pinjam. Yang sudah dapat saya mau baca. Feby ada ya? Oke, saya coba terjemahkan bahasa Inggrisnya ya. If children live with hostility, they learn to fight. Kalau anak-anak hidup dalam serba kekurangan, anak itu belajar berkelahi. If children live with fear, kalau papa mama ngajari takut jangan keluar, nanti ada penjahat, awas cepat tidur, ada setan. Banyak orang tua seperti itu. Hati-hati, orang itu jahat. Anak jadi curiga. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Anak jadi narik diri. If children live with pity, selalu dia nggak, kamu tuh jelek, kamu tuh nggak bisa loh. Udahlah, papa mama ini miskin, jangan aneh-aneh. Apa yang terjadi? Anak-anak belajar selalu mengasihani diri sendiri. Merasa aku ini bodoh, aku ini miskin. If children live with ridicule, hidup dengan ejekan, dengan hinaan, maka anak-anak akan belajar untuk jadi pemalu. If children live with shame, diolok-olok, anak belajar, they learn to feel guilty, rasa bersalah terus. Sekarang yang positif. If children live with encouragement, they learn confidence. Kalau papa mama suka mendorong, nak kamu bisa, percaya Tuhan pasti tolong, kamu mampu. Maka anak-anak punya rasa pede, percaya diri yang kuat. If children live with tolerance, selalu toleransi, membantu di rumah, diajari anak-anak sama loh dengan kita, jangan bedakan ya, dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan orang miskin. Belajar seperti itu. Ini loh, banyak orang-orang kaya anak-anaknya ditarik mundur, betul nggak? Jangan kumpul itu orang miskin, nanti kamu ketularan sakit. Nggak sedikit orang tua seperti itu. If children live with tolerance, they learn patience. Mereka akan belajar sabar menghadapi orang siapapun juga. If children live with praise, pujian, they learn appreciation, menghargai. If children live with acceptance, penerimaan, mereka belajar untuk mengenal kasih. If children live with approval, pembuktian, hal-hal yang penting, mereka they learn to like themselves, untuk mengasihi diri, suka dengan apa yang ada. If children live with recognition, pengakuan, they learn it is good to have a goal, punya cita-cita. If children live with sharing, they learn generosity. Jadi suka berbagi, maka anak itu belajar murah hati, nggak pelit. If children live with honesty, they learn truthfulness. Awas papa mama ngajar gini, ada orang cari, papa ada? Nggak ada, awas belum gitu. Banyak orang tua seperti itu. If children live with fairness, kejujuran ya, anak-anak akan belajar kebenaran, truthfulness. If children live with fairness, learn justice, keadilan, maaf. If children live with security, kindness and consideration, they learn respect. If children live with security, rasa aman di rumah, they learn to have faith in themselves and in those about them. Nah, kata kalimat terakhir di bahasa Indonesia nggak ada, ya. If children live with friendliness, rasa bersahabat, nggak diajar curiga untuk suku ini suku itu. If children live with friendliness, they learn the world, dunia ini is a nice place in which to live. Dunia itu jadi tempat yang indah untuk ditinggali. Begitu ingat, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang bisa mengajak anak-anaknya berdamai dengan siapa saja. Amin. Dunia akan berubah. Ini ayatnya. 1 Ibrani 13 ayat 4.
Tidak ada tempat lain di mana Tuhan hadir kecuali di rumah. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kita semua ngapain? Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kita mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda berjinakan dihakimi Tuhan. Saya pakai proses perjanjian lama. Apa yang Tuhan katakan tiap kali Tuhan hadir zaman perjanjian lama. Ayo. Tuhan ngomong apa kalau dia hadir di satu tempat? Tempat ini kudus. Saudara perhatikan. Satu-satunya ayat di perjanjian lama, perjanjian baru, yang memberitahu tempat yang dikuduskan itu hanya tempat tidur suami istri. Berarti Tuhan ngapain di sini? Hadir. Dan gak cuma hadir. Tempat kehadiran Tuhan itu namanya takhta. Jadi takhta Tuhan Yesus itu bukan di gereja, bukan di mimbar gereja, bukan di bukit doa, bukan di menara doa, bukan. Hari ini kita tahu rahasia luar biasa. Untuk keluarga kita diberkati, kuduskan tempat tidur pernikahan kita, sebab dia hadir di situ. Satu-satunya pemerintahan di seluruh dunia yang membuat sensus tempat tidur rakyatnya cuma pemerintahan surga. Kalau ada pemerintahan dunia buat sensus tempat tidur, itu pemerintah nganggur. Kenapa harus disensus? Karena Tuhan hadir di situ. Lihat yang pernah punya pengalaman. Kalau papa mama lagi beres, hidupnya aman, anak-anak punya kamar sendiri. Tapi kalau papa mama lagi di kamar, anaknya ribut di tempat tidur juga. Ngerti nggak maksud saya? Iya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Anak-anak pasti masuk ke kamarnya papa mama, main di situ. Ya, biasanya mama yang teriak-teriak, "Duh, mama baru ganti spray ini, kamu injak-injak lagi." Betul? Tapi kalau papa mama ada sesuatu, nggak usah teriak, nggak usah ngomong kencang. Anak-anak nggak berani masuk kamar walaupun papa mama ada di kamar. Mereka bisa rasa. Ayat kedua, Matius 18 ayat 19 dan 20. Dengan cepat. Ini rahasia luar biasa. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa ini surga. Catat ya saudara. Tidak ada ayat lain di Alkitab kecuali ayat 19 ayat 19 Matius 18 yang ada janji yang hebat. Minta berapa hal? Ayo minta berapa hal? Cepat baca. Apapun juga. Ya, jadi artinya semua. Catat, ini keluarga yang diberkati. Walaupun otak saya pertama belajar saya nggak bisa terima. Coba jawab. Sekaya-kayanya orang tua konglomerat, anak minta pistol dikasih? Enggak dong. Umur 7 tahun minta mobil dikasih? Nah, tapi kenapa papa janji minta apapun juga? Begini jawabnya. Suami istri yang harmonis, kalau minta sesuatu pasti seputaran keluarga, nggak mungkin keluar. Nggak mungkin minta gajah 3, pesawat 2, terus ngapain? Nanti nggak ilustrasi itu. Pasti seputaran keluarganya. Berarti menurut ayat ini, akankah ada keluarga yang punya masalah nggak pernah selesai? Catat ya suami istri. Yang membuat kita sering tidak sepakat bukan marah, kebesaran, jengkel, catat itu. Betul? Mungkin ada berkata, saya nggak pernah ngomong jengkel kok, cuma sama aja. Awas kamu bertobat. Dengar ya anak-anak muda, sebelum kau menikah, saya ingin tanya semua kepada kita yang sudah menikah. Yang sudah menikah ya, jawab yang kencang suaranya, nggak boleh pelan-pelan. Ternyata di dunia ini hanya ada 2 orang yang selalu saling menjengkelkan, itu namanya suami istri. Nah, yang mau menikah mikir kamu, mikir. Gak gampang menikah itu, sering saling menjengkelkan. Nah, itulah yang membuat iblis menang atas keluarga kita. Jangan ada kejengkelan di antara kita. Langsung kesepakatan hancur. Ayat 20. Saya akan baca dengan betul. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, inilah 2 ayat yang saya temukan di perjanjian baru. Tuhan itu ada di rumah. 1 di tempat tidur. Tuhan hadir bukan? Nah, yang kedua, nah
Dua orang di ayat 20 adalah dua orang di ayat 19. Siapa itu? Dua orang di ayat 19. Suami istri. Nah kalau ada dua orang namanya suami istri berkumpul lalu muncul orang-orang ketiga, siapa itu? Kok setan? Anak-anak. Bagaimana setan? Dengar ya. Tolong ya para hamba Tuhan, jangan menggunakan ayat 20 untuk membuka ibadah. Salah besar. Kenapa salah besar? Karena itu keluarga, bukan untuk kebaktian. Tuhan hadir di rumah dulu. Bayangkan, sekarang saya tanya, ayo, kalau setiap keluarga ada raja segala raja dan tahtanya di situ, kan ya? Ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Nah, kalau yang goblok aja nggak berani masuk karena mikir, apalagi yang pintar itu loh masuknya. Ngerti? Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau keluarga pendeta, keluarga orang Kristen suka bertengkar, berarti banyak setannya di rumah. Itu aja. Iya toh, gampang. Begitu Alkitab itu mudah dimengerti. Nah, ini pertanyaan penting. Ini pertanyaan penting. Ya, tertawa dulu supaya saudara bisa jawab nanti. Saya ketemu pertanyaannya. Setelah kita belajar ayat ini, berarti fakta kita lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan dari keluarga kita? Kurang ajar nggak kita? Ternyata kita lebih mudah ngusir Tuhan Yesus. Nggak perlu marah, jengkel, Yesus langsung keluar. Dan kalau dia keluar, siapa yang masuk? Kalau setan masuk, berarti dia nginep. Ya betul tidak? Itu Efesus 4 ayat 27. Jangan kamu beri kesempatan pada iblis. Kapan kita? Oke, buka aja Efesus 4 26 27. Ya, karena saudara ngomong, ya udah saya buka. Ini ayat yang saya temukan luar biasa. Apabila kamu menjadi marah, dengar loh, bukan dilarang marah. Kalau saudara punya bahasa Inggris, be angry, malah disuruh marah. Coba yang punya bahasa Bali, ketemu. Jadi suami istri itu boleh marah. Kok nggak ada yang ngamen, pura-pura ini. Biasanya suka marah-marah. Tapi jangan ada anak-anak, itu ayat. Janganlah kamu berbuat dosa apabila marah. Aneh, marah kok nggak berdosa. Itu ada waktunya. Kalau matahari terbenam harus selesai berdamai. Nah, ayat ini tensisnya present continuous tense. Jadi sepanjang hari marah, sore berdamai, masuk tempat tidur, ada tahta Yesus dalam damai, besok lanjutkan. Seharian marah, lu serius? Ini luar biasa. Besok lanjutkan, sore, sorry ya ma, sorry ya pak, terus pelukan lagi, wah kejar-kejaran, wih senang. Itu anak-anak akan tepuk tangan, mama papanya menyenangkan sekali, betul enggak? Karena sore di rumah, sampai malam tidur, damai, besok lanjut. Saya, nah boleh justru itu. Nah, kalau berantai malam melihat itu, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, lihat. Janganlah. Nah, kata memberi kesempatan itu mengundang iblis nginap. Kan lebih baik undang presiden daripada undang setan, goblok. Betul? Maaf ya, saya pakai istilah orang timur. Kalau kita punya tamu, walaupun terpaksa nginap, mungkin malam itu ada badai besar, nggak bisa pulang, kan terpaksa nginap. Besok pagi, kalau sarapan, masa gini, aduh maaf ya nggak ada sarapan dari sendiri. Masa begitu kalau kita punya tamu? Jadi harus, nah ini saya temukan. Sarapan setan setelah semalam kita nggak berdamai dan kita undang mereka tidur di rumah kita. Lauk pauknya adalah anak-anak kita jadi makanan setan. Hampir 100% anak-anak yang buat malu orang tua. Itu biasanya papa mama yang gak harmonis. Saya berkata betul atau salah? Itulah makanan setan. Begitu kalau marah gimana tadi? 1 kuburan, 2 pantai, 3 pintar semua. Luar biasa. Enggak apa-apa, suruh marah kok. Amin. Betul, keluarga kita kan diberkati kalau begini? Bener?
Yakin? Ya pasti. Kan ini firman Tuhan, berdamai ya. Siapa yang sudah 10 kali matahari terbenam gak berdamai? Saya tuh punya pengertian begini. 1 kali matahari terbenam kita gak berdamai, besok setan sudah punya cicit, gak cuma cucu. Setan tuh kalau beranak cucu cepatnya luar biasa. Bayangkan kalau 10 hari gak berdamai, wih, semua rumah penuh setan, sampai hidungmu pun setan semua itu. Nanti anak-anak kita hancur hidupnya karena kegoblokan kita, papa mama. Sampaikan ini kepada semua orang, amin. Semua kenalan saudara kita suruh berdamai, suami istri ini. Oke, Tuhan memberkati.